Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, stambuk 13020210292, dan rekan saya bernama Sonia, stambuk 13020200280. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil kerja proyek dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak mengenai dokumen spesifikasi kebutuhan. Dokumen spesifikasi kebutuhan di sini aplikasi yang dikembangkan yang kami ambil itu Asset Management System, yang dimana Asset Management System ini masih dikembangkan di Telkom Witel Makassar oleh teman saya. Untuk lebih lanjutnya, teman saya akan menjelaskan isi dari dokumen spesifikasi tersebut. Saya persilakan rekan saya. Baik, yang pertama itu bab 1 pendahuluan. 1.1 Dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem informasi manajemen aset yang mengelola data aset bangunan, pembayaran PBB atau pajak bumi dan bangunan, dan menyimpan arsip dokumen penting. Nah, dokumen ini ditujukan kepada karyawan yang berwenang dan pengembang atau analis, penguji, pengelola, dan pengguna akhir. Pembaca mengetahui data informasi masalah aset. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk fase perancangan sistem. 1.2 Cakupan produk. Perangkat lunak ini mendukung informasi dari sistem informasi masalah pertanahan dan bangunan berbasis online dengan pendataan yang dapat diakses melalui jaringan internet. Pendataan online tersebut yaitu pengelolaan data manajemen aset mencakup data informasi masalah aset, status pembayaran PBB atau pajak bumi dan bangunan, profil perusahaan, dan pengolahan penyimpanan dokumen PKS atau perjanjian kerjasama dan dokumen surat masuk dan surat keluar. Kemudian 1.3 Definisi, akronim, dan singkatan. Yang pertama, online. Suatu keadaan atau kegiatan di mana sebuah device atau komputer terhubung dengan device lain dengan menggunakan perangkat modem atau router sehingga bisa saling berkomunikasi. Yang kedua, PBB, pembiayaan bangunan. Salah satu manfaat dari pungutan pajak ini digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang ada di negara tersebut. Yang ketiga, password. Kata sandi atau kata kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna atau user dari perangkat lunak. Yang keempat, PKS. Disepakati semua pihak. Setiap poin yang ada dalam surat perjanjian harus telah memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak. Kemudian TTF, Truth Tape Font. Ini merupakan salah satu format paling umum yang terdapat di sistem operasi komputer, seperti di macOS atau Windows. Kemudian HTTP. HTTP adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pertukaran data dalam internet antar komputer satu dengan lainnya. Yang terakhir, Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi yang berfungsi saling bertukar data memakai gelombang radio atau secara nirkabel dengan memakai bermacam peralatan elektronik. Kemudian 1.4 referensi. Dokumen 1 menjelaskan tentang sistem database dari perangkat lunak manajemen data aset. Dokumen kedua menjelaskan tentang informasi masalah aset, bangunan, dan tanah, informasi pembayaran PBB atau pajak bumi dan bangunan, dan penyimpanan dokumen. Yang ketiga, dokumen 3 memaparkan tentang spesifikasi kebutuhan hardware. Kemudian 1.5 tinjauan bagian dokumen berikutnya.
Bagian dokumen kedua akan memberikan gambaran umum dari sistem perangkat lunak untuk mengetahui masalah aset dan pembayaran PBB. Bagian dokumen ketiga akan membahas tentang persyaratan fungsional dari implementasi sistem perangkat lunak. Yang kedua, deskripsi umum. 2.1. Deskripsi produk. Sistem manajemen data aset adalah perangkat lunak yang didesain untuk mengatasi permasalahan tanah dan bangunan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Jika sistem dibangun, akan diharapkan dapat mengetahui permasalahan tanah dan bangunan yang terjadi di tiap-tiap lokasi yang bermasalah. Peningkatan efektivitas dan efisien waktu untuk mengetahui masa berlaku pajak tanah dan bangunan berakhir. Kemudian 2.2 fungsi produk. Fungsi tampilan antarmuka dari perangkat lunak ini antara lain 2.2.1 yaitu login untuk pengguna akan dijelaskan pada 3.2.1. Kemudian 2.2.2 menu yang mengklasifikasikan informasi pada halaman website dari perangkat lunak yang terdiri dari informasi dan data aset dan informasi data PBB atau pajak bumi bangunan. Kemudian 2.2.3 input proses output, yaitu tahapan pengoperasian input proses output yang diuraikan pada bagian 3.2.3. Kemudian karakteristik user. Dalam perancangan sistem perangkat lunak ini, user terdiri atas 4 kategori, yakni yang pertama administrator yang berfungsi sebagai master user yang bertanggung jawab penuh pada pengelolaan data sistem perangkat lunak. User administrator adalah orang yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang komputerisasi. Kedua, pengguna eksekutif yang terdiri atas kepala aset manajemen dan facility support. Yang ketiga, pengguna teregistrasi atau non-eksekutif, yaitu para karyawan yang berwenang yang melakukan pengolahan data aset dan pengupdatean status pembayaran PBB. 2.4 Batasan-batasan umum. 2.4.1 Pengguna teregistrasi non-eksekutif atau kasir retribusi dapat melakukan login sesuai kebutuhan pengolahan data aset bumi dan bangunan sesuai daerah. 2.4.2 Aplikasi yang mengelola data manajemen aset, data pembayaran PBB atau pajak bumi dan bangunan, dan penyimpanan dokumen kerjasama dilaksanakan oleh penggunaan eksekutif maupun non-eksekutif. 2.4.3 Laporan masalah aset bangunan dapat diakses langsung oleh pengguna eksekutif, yakni kepala aset manajemen dan facility support. Kemudian 2.5 Asumsi dan ketergantungan. 2.5.1 Tidak ada kerusakan pada hardware. 2.5.2 Media keluaran atau printer untuk mencetak data hasil pengolahan data aset yang bermasalah. 2.5.3 Ketersediaan kertas yang digunakan untuk mencetak data aset yang bermasalah dan juga bukti pembayaran yang akan diserahkan ke unit finance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Maharani. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan membahas tentang persyaratan umum. Persyaratan umum di sini ada beberapa. Pertama itu persyaratan interface eksternal. Di dalam persyaratan interface eksternal di sini terdapat user interface, yaitu beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka bagi pengguna pada sistem perangkat lunak, diantaranya
Yang pertama itu menyediakan tampilan pada prosedur pemasukan data ke sistem seperti tersedia kotak dialog bagi user sebagai bentuk respon validasi pada setiap bentuk pemrosesan. Yang kedua itu ada tampilan informasi berupa teks menggunakan tipe TrueType font dan tersedia gambar dengan ukuran pixel berdasarkan jenis elemen atau bagian dari website. Ukuran-ukuran tipe tersebut adalah yang pertama itu ada icon dimensi panjangnya itu 15 pixel, lebar 15 pixel. Button atau tombol panjang 5 pixel, lebar 2 pixel dan logo pada website panjang 50 pixel, lebar 50 pixel. Nah, respon sistem terhadap pengguna terbagi atas 3 jenis. Yang pertama itu tampil pesan kesalahan masukan kepada pengguna ketika masukan pengguna terhadap sistem tidak sesuai dengan syarat maupun inputan. Yang kedua itu tampilan pesan data valid kepada pengguna ketika sistem berhasil menerima masukan input pengguna. Yang ketiga tampilan pesan konfirmasi kepada pengguna ketika sistem tidak berhasil mengolah informasi yang diinginkan oleh pengguna. Nah, di sini ada desain antar muka pengguna dirancang agar menampilkan data yang diminta oleh pengguna dengan format terstruktur atau format tabular agar data yang ditampilkan oleh sistem dapat bermanfaat bagi pengguna. Nah, di sini poin kedua itu ada antar muka perangkat keras, yaitu ketersediaan perangkat keras yang mendukung kinerja sistem informasi terminal terdiri dari spesifikasi sebagai berikut. Poin pertama itu ada server dibuat sebagai media utama pengolah data untuk mengintegrasikan setiap pemrosesan data pada sistem informasi terminal antara administrator, klien eksekutif, dan klien terregistrasi non-eksekutif. Poin kedua di sini ada komputer atau laptop yang digunakan untuk melakukan pengolahan data, manajemen aset, pengolahan pembayaran PBB atau pajak bumi dan bangunan, dan pengolahan dokumen kerjasama. Yang terakhir di sini ada alat pencetak untuk mencetak data masalah aset dan pembayaran PBB, pajak bumi dan bangunan yang akan diserahkan ke unit finance. Adapun yang ketiga antar muka komunikasi. Poin yang pertama itu modem atau wifi sebagai media layanan jaringan untuk berbagi atau share koneksi internet dengan perangkat lain yang support dengan koneksi wireless. Yang kedua di sini ada server HTTP untuk menyimpan aplikasi yang akan diakses oleh pengguna ke server. Nah, persyaratan umum yang kedua itu ada persyaratan fungsional. Di dalam persyaratan fungsional ini ada fungsi login yang terbagi beberapa lagi. Yang pertama itu ada login input, di mana sistem perangkat lunak harus menyediakan masukan login bagi pengguna sebelum semua proses pada perangkat lunak dikerjakan, diantaranya berupa username dan password. Yang kedua di sini ada verifikasi. Sistem pada perangkat lunak harus melaksanakan verifikasi berupa pesan atau kotak dialog yang menampilkan informasi kesalahan login dan mengulang proses login hingga data login dinyatakan valid. Nah, yang kedua dari fungsi login itu ada fungsi menu. Yang pertama itu tampilan menu disesuaikan terhadap kebutuhan pengolahan data dan informasi oleh user administrator dan user umum, seperti pengguna eksekutif dan pengguna terregistrasi non-eksekutif. Selanjutnya, antar muka untuk halaman menu dibuat dalam bentuk icon baik berupa gambar maupun teks pada toolbar. Nah, di sini ada antar muka komunikasi. Yang pertama itu modem wifi sebagai media layanan jaringan untuk berbagi atau share koneksi internet dengan perangkat lain yang support dengan koneksi wireless. Yang kedua di sini ada server HTTP untuk menyimpan aplikasi yang akan diakses oleh pengguna ke server. Nah, fungsi berikutnya, fungsi input, proses, output, terbagi beberapa lagi. Pertama itu fungsi input, beberapa proses pada tahapan penginputan data, antara lain yaitu pertama seluruh pengguna memasukkan data login, username, dan password sebagai syarat untuk dapat mengakses data. Yang kedua, administrator memasukkan master data yang dibutuhkan untuk ditampilkan pada antar muka perangkat lunak bagi pengguna lainnya. Yang ketiga, pengguna terregistrasi non-eksekutif memasukkan data berupa data aset terbaru ataupun mengupdate data.
Poin kedua, data pembayaran PBB atau pajak bumi bangunan, dan yang terakhir menyimpan dokumen kerjasama mitra. Nah, fungsi proses di sini ada beberapa, yaitu untuk fungsi pemrosesan atau antara lain yang pertama informasi masalah aset tiap lokasi. Yang kedua, informasi sudah terbayarnya atau tidak tidak pajak per lokasi. Yang terakhir, penyimpanan dokumen kerjasama. Nah, kalau fungsi outputnya di sini, fungsi output atau data keluaran yang dilaksanakan oleh sistem informasi terminal, yaitu seperti mencetak laporan masalah aset yang bermasalah yang dilaksanakan oleh pengguna teregistrasi non-eksekutif. Tugas yang keduanya itu mencetak hasil pembayaran PBB atau pajak bumi dan bangunan. Eh, uang akan diberi bering eh uang akan diberikan ke unit finance yang akan menjadi bukti apakah dana yang diberikan digunakan sesuai usulan permintaan dari karyawan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya di sini ada persyaratan performa. Yang pertama itu ada batasan memori. Dalam implementasi aplikasi ini membutuhkan cakupan batasan kebutuhan memori data, antara lain yang pertama foto atau dokumen yang diupload maksimal 10 MB. Yang kedua, besaran media penyimpanan tetap untuk data dokumen seperti hard disk 1 tera. Nah, di sini ada atribut perangkat lunak. Yang pertama itu kemampuan. Sistem aplikasi ini dapat mengupload dokumen pembayaran PBB dan dokumen kerjasama. Yang kedua itu ada keamanan. Para pengguna eksekutif dan non-eksekutif disarankan dapat mengganti kata sandi atau password setiap bulan sekali. Yang kedua, kata sandi atau password yang digunakan minimal 10 karakter dan merupakan gabungan dari angka dan huruf. Ketiga, kesalahan logi yang terjadi oleh para pengguna eksekutif dan pengguna teregistrasi non-eksekutif maksimal untuk 3 kali kesalahan dan dikonfirmasikan kepada administrator. Yang keempat, di sini ada data manajemen aset hanya dikelola oleh pengguna teregistrasi non-eksekutif yang berwenang. Adapun yang terakhir di sini ada perawatannya. Perawatan terhadap sistem ini dilaksanakan secara kontinu, baik untuk pengecekan jaringan ataupun untuk performa sistem secara menyeluruh. Karena sistem ini masih dalam proses pengembangan, jadi pembahasan tentang persyaratan umum sampai di sini, dan kita masuki analisis data. Di sini dokumen spesifikasi kebutuhan yang terakhir itu ada analisis. Di dalam analisis itu terdapat beberapa. Yang pertama itu entity relation diagram yang berfungsi sebagai pemodelan data dari sistem tersebut. Di dalam sistem tersebut terdapat tabel arsip, tabel aset, tabel PBB, tabel surat perjanjian dan lain-lain. Kemudian data flowchart merupakan fungsi dari sistem. Yang pertama, jika kita membuka aplikasi tersebut akan menampilkan halaman awal, dan tampilan awal tersebut terdapat dua pilihan. Yang pertama itu ada aset manajemen sistem dan data storage. Nah, ketika kita mengklik aset manajemen sistem, maka diarahkan memasukkan username dan password. Jika berhasil, maka akan menampilkan halaman aset manajemen sistem, sedangkan tidak, maka akan kembali ke tampilan username dan password. Nah, kemudian ada struktur kinerja tim. Kebetulan di sini saya berdua dengan rekan saya bernama Sonia. Sonia di sini mengerjakan pendahuluan sampai deskripsi umum. Waktu pengerjaannya itu 1 jam per hari dan kurang lebih dikerjakan dalam 3 minggu. Dan saya sendiri Maharani persyaratan umum sampai analisis data. Pengerjaannya itu 2 jam dalam sehari, kurang lebih 3 minggu, 3 minggu pengerjaan. Nah, kemudian di sini terakhir ada prototipe dari aplikasi yang
aplikasi yang telah yang dikembangkan, masih dikembangkan. Nah, di sini tadi ada tampilan tampilan awal dari sistem. Yang pertama itu ada asset management dan storage management. Nah, di sini tampilan username dan password. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini data aset bisa dilihat. Yang ini baik, itu saja mungkin paparan atau penjelasan yang saya sampaikan tentang tentang SRS, Asset Management System ini.